Halo, balik lagi di YouTube Amanda Bacain Cerita. Dukung aku terus dengan langganan membership di akun YouTube aku. Caranya gampang, tinggal masuk ke akun YouTube aku dan klik join. Di sana ada pilihan paketnya dengan berbagai benefit yang bisa kamu dapetin. Salah satunya, dapat tambahan video eksklusif dari aku. Yuk join di membership aku. Pada tanggal 9 Oktober 2020, sekitar jam 9.30 pagi, seorang wanita berusia 29 tahun yang bernama Taylor Parker diberhentikan oleh petugas patroli setelah mengemudi secara ugal-ugalan. Saat diperiksa, petugas dapat melihat seorang bayi yang baru lahir dalam kondisi lemah di pangkuan Taylor. Plasentanya masih menempel dan tergeletak di pangkuan Taylor. Dengan panik, Taylor mengatakan kalau dirinya baru saja melahirkan dan harus cepat-cepat ke rumah sakit. Anehnya, noda merah hanya berada di wajah, baju, dan celana Taylor. Sedangkan, baik di jok mobil maupun pada si bayi terlihat bersih. Petugas segera mengantarkan Taylor ke rumah sakit McCurtain County Memorial, meskipun Taylor sempat berulang kali meminta untuk diantarkan ke rumah sakit di Oklahoma. Sebab, di sanalah dia biasa memeriksakan kandungannya. Sesampainya di rumah sakit, para staf segera memberikan pertolongan pada si bayi yang berjenis kelamin perempuan. Sayangnya, karena terlalu lama kekurangan oksigen, maka bayi itu mengalami kerusakan otak yang parah. Pihak rumah sakit mencoba memberikan alat bantuan pada si bayi agar bertahan hidup. Sementara, staf yang lain memeriksa kondisi Taylor. Namun ketika Taylor akan diperiksa, dia menolak dan mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Disinilah kejanggalan mulai dirasakan oleh mereka. Apalagi saat Taylor ditanyai mengenai usia kandungannya saat melahirkan, jawabannya menunjukkan hal yang berbeda dengan fakta. Sebab usia si bayi menunjukkan kalau dia baru memasuki 34 minggu saat dilahirkan. Namun, Taylor berkata kalau usia kandungannya sudah lewat dari HPL atau hari perkiraan lahir. Ketika akhirnya staf rumah sakit berhasil meyakinkan Taylor untuk menjalani pemeriksaan, mereka segera menyadari kalau Taylor bahkan sudah tidak memiliki rahim. Hasil pemeriksaan luar dan dalam menyimpulkan kalau bayi itu tidak dilahirkan oleh Taylor. Sekitar jam 1.22 siang itu, si bayi dinyatakan meninggal dunia. Kini pertanyaannya, di mana ibunya yang telah melahirkannya? Kita mundur sedikit ke jam 9.30 pagi itu, di mana seorang suami bernama Homer Hancock merasa heran setelah menerima beberapa pesan aneh dari ponsel istrinya saat sedang bekerja. Lalu tak lama berselang, seorang tetangganya mengirim pesan melalui Facebook untuk mengatakan kalau anjingnya telah kabur dari rumah. Homer pun menghubungi istrinya berkali-kali, namun tidak ada jawaban. Merasa ada yang janggal, Homer menghubungi mertuanya untuk membantunya mengecek kondisi istrinya. Sementara Homer bergegas pulang dari kantornya. Tak lama berselang, sekitar jam 10.15, telepon panik dari seorang wanita parubaya bernama Jessica Brooks diterima oleh 911. Di mana sambil menjerit histeris, Jessica mengatakan kalau putrinya telah tewas di dalam genangan cairan merahnya sendiri. Di telepon itu, Jessica juga terdengar meminta suaminya untuk mengecek kondisi cucu mereka yang baru berusia 3 tahun. Polisi segera dikirim ke rumah keluarga Hancock yang bertempat di New Boston. Dari hasil pemeriksaan TKP, jelas terlihat betapa mengerikan apa yang sudah Regan alami. Regan yang baru berusia 21 tahun telah tewas dengan kondisi sangat mengenaskan. Dalam kondisi hamil 8 bulan, Regan telah diserang menggunakan palu tanpa ampun. Para ahli menyimpulkan kalau ibu muda itu telah berusaha menahan berbagai serangan mematikan demi melindungi dirinya dan bayi yang dikandungnya. Regan diserang secara brutal menggunakan palu di 4 ruangan rumahnya. Hal itu menyebabkan tengkoraknya retak di 5 bagian dan hidungnya patah. Pada kedua tangannya juga dapat terlihat luka-luka perlawanan yang parah.
hingga akhirnya dia roboh di ruang tengah setelah tubuhnya mendapat lebih dari 100 luka dari pisau scalpel. Bahkan, patahan pisau scalpel dapat ditemukan di dalam lehernya setelah si pelaku memotong lehernya dengan brutal. Di tengah penderitaan dan rasa sakitnya, Regan yang masih hidup harus merasakan ketika perut bagian bawahnya dibuka secara paksa dari ujung pinggul kanan sampai ke kiri. Rahimnya yang berisikan seorang bayi perempuan dirobek tanpa ampun dan tanpa obat anestesi. Dokter saja bahkan tidak mampu membayangkan rasa sakit yang harus diterima oleh Regan sebelum akhirnya dia meninggal dengan perut yang hampir terbagi dua. Mirisnya, semua kegilaan itu disaksikan oleh putri pertamanya yang baru berusia 3 tahun. Entah dampak psikologis apa yang akan anak itu dapatkan ke depannya. Petugas polisi segera menahan Taylor yang terbukti telah berbohong mengenai asal-usul si bayi. Saat Taylor dikonfrontasi mengenai kebohongannya, dia masih berusaha mengarang cerita dengan mengatakan kalau Regan telah menyerangnya lebih dulu. Lalu, Regan sendirilah yang memohon padanya untuk mengeluarkan bayi yang dikandungnya agar bayinya selamat. Baru setelahnya, Regan mengakhiri nyawanya sendiri dengan melukai lehernya menggunakan pisau scalpel saat Taylor bergegas ke rumah sakit sambil membawa si bayi. Tentu saja polisi dan dokter tidak mempercayai ceritanya. Sebab, dengan rasa sakit akibat proses sesar tanpa obat anestesi, Regan tidak akan mampu untuk melukai lehernya sendiri sampai mematahkan pisau scalpel. Bahkan kemungkinan besar, Regan sudah tidak sadarkan diri. Ketika polisi menelusuri kehidupan Taylor, didapatkan berbagai fakta yang membuat segalanya menjadi jelas. Taylor diketahui telah menikah 2 kali. Dari pernikahan pertamanya dengan Tommy, Taylor melahirkan 2 orang anak. Namun, karena kondisi medis, Taylor diharuskan untuk menjalani operasi pengangkatan rahim pada tahun 2015. Dari pernyataan Tommy terungkap kalau Taylor tidak dapat menerima kenyataan itu dan menjadi sangat marah. Setelah keduanya bercerai, Taylor pun menikah lagi dengan Hunter. Setelah menikah dengan Hunter, Taylor baru mengatakan kalau dirinya sudah tidak dapat memberikan keturunan. Namun menurut pernyataan Hunter, Taylor menjadi penuh drama dengan berpura-pura memiliki berbagai penyakit sampai berpura-pura mengalami kejang agar Hunter tidak meninggalkannya. Bahkan, Taylor meminta Hunter untuk mengambil pinjaman ke bank demi membayar ibu pengganti untuk mengandung bayi mereka. Teman-teman Taylor mengkonfirmasi hal itu, sebab Taylor sempat menawarkan teman-temannya untuk menjadi ibu pengganti bagi dirinya dan Hunter, dengan iming-iming bayaran sebesar $100.000. Setelah tidak ada satupun temannya yang tertarik dengan tawarannya, Taylor mulai mengarang cerita dengan mengatakan kalau dia sempat hamil anak kembar tapi lalu keguguran. Lalu katanya, dia sempat melahirkan bayi perempuan, namun bayi itu segera meninggal. Bahkan, Taylor mulai menyebar gosip kalau Hunter telah berselingkuh dengan seorang wanita yang akan menjadi ibu pengganti bagi mereka. Setelah kebohongannya dirasa makin keterlaluan, Hunter memutuskan untuk menceraikan Taylor pada bulan April 2019. Dalam beberapa minggu setelah perceraian mereka, Taylor menjalin kasih dengan seorang pria bernama Wade Griffin. Di dalam hubungan inilah, Taylor menjadi semakin halu mengenai kehamilan. Dalam beberapa bulan menjalani hubungan dengan Wade, keluarga dari Wade segera menyadari kalau ada yang aneh dengan pribadi Taylor. Apalagi, Taylor mengumumkan pada keluarga besar Wade kalau dirinya adalah seorang pewaris harta dengan kekayaan yang melimpah, dan ibu kandungnya telah mencuri uang warisannya dan akan menghabisinya dengan mengirim seorang pembunuh bayaran. Merasa kalau kekasihnya akan meninggalkan dirinya, memasuki akhir Desember 2019, kehaluan Taylor semakin menjadi dengan mengumumkan kehamilan. Dia bahkan memalsukan hasil tes pack dan memakai hasil USG dari kehamilan yang dulu untuk membohongi Wade. Lalu, Taylor membeli perut hamil palsu di internet untuk meyakinkan kekasihnya dan keluarga besarnya. Bahkan gilanya, Taylor sampai menggelar acara gender reveal untuk kehamilan palsunya,
dan mengumumkan tanggal 22 September sebagai hari perkiraan lahirnya. Disinilah kabar kehamilan palsunya sampai ke telinga dua mantan suaminya. Kedua pria itu rupanya berusaha menghubungi Wade dan mengatakan kalau Taylor sudah tidak memiliki rahim. Wade yang bingung setelah mendapatkan pesan teks dari mereka, mengkonfrontasi Taylor dan menanyakan kebenarannya. Di saat inilah, jejak digital Taylor mengungkap kalau dirinya mulai mencari tempat-tempat berkumpul para wanita hamil dan video-video tentang cara melakukan sesar pada wanita hamil. Lalu, Taylor juga mulai mengunjungi klinik-klinik kandungan dan berpura-pura akan memeriksa kandungannya. Namun sesampainya di klinik, Taylor akan menangis histeris dan mengatakan kalau suaminya baru saja meninggal. Taylor lalu berpura-pura meminta janji temunya di reschedule dan akan menghabiskan waktunya dengan duduk di parkiran klinik untuk mengamati para wanita hamil yang datang. Rupanya, Taylor sedang mencari target untuk dijadikan korbannya. Apesnya, Taylor rupanya pernah menjadi fotografer untuk pernikahan Homer dan Regan Hancock. Taylor dan Regan pun masih berteman di Facebook. Rupanya, Taylor mendapati kalau Regan tengah hamil anak kedua dan berjenis kelamin perempuan setelah mengadakan acara gender reveal. Merasa kalau Regan cocok untuk dijadikan targetnya, Taylor pun mulai mendekati Regan dan keduanya mulai berkirim pesan secara intens. Tanggal 8 Oktober, Taylor mengajak Regan bertemu dan mereka menghabiskan waktu bersama. Keesokan paginya, Taylor diam-diam mengintai Regan yang sedang berada di rumahnya dengan putri kecilnya. Setelah Taylor memastikan kalau suami Regan tidak ada di rumah, dia pun beraksi. Dari ponsel Regan terlacak kalau Taylor meninggalkan TKP jam 9.14 sambil membawa ponsel Regan. Dialah yang mengirimkan serangkaian pesan aneh ke ponsel suami Regan. Juri hanya memerlukan waktu 1 jam untuk menyatakan kalau Taylor bersalah, sehingga Hakim John Tidwell memberikan vonis hukuman mati dan meminta petugas untuk segera membawanya keluar dari ruang sidang. Taylor hanya mampu menangis ketika mendengar vonisnya dibacakan, tanpa kehadiran satupun anggota keluarganya maupun teman-temannya. Keluarga Regan sempat mengutuki Taylor dan bersumpah untuk menceritakan perbuatannya sampai turun-temurun, agar semua orang tahu betapa jahat dirinya. Mereka hanya mampu berharap agar Regan dan si bayi yang rencananya akan diberi nama Braxlyn Sage Hancock dapat tenang di atas sana setelah keadilan ditegakkan untuk mereka. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya. Jangan lupa gabung membership aku untuk dapetin video eksklusif tambahan setiap minggunya. Take care kalian!